Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Tentu kita masih bicara sepak bola, dan kali ini lebih khusus menyoroti pertandingan FIFA Matchday hari Jumat kemarin ketika Indonesia berhadapan dengan Libya di Antalya, Turki. Sebetulnya hasil pertandingan tersebut tidak terlalu mengecewakan, tetapi menyisakan banyak kelemahan dan kekurangan yang perlu dibenahi secara serius ke depan oleh pelatih Sintayong atau STY, dan juga mendapat perhatian serius dari pengurus PSSI jika ingin tim nasional kita memperlihatkan penampilan lebih meyakinkan nanti di Piala Asia. Lalu apa saja kekurangan dan kelemahan timnas yang perlu dibenahi ke depan sehingga akan lebih baik nantinya? Semua sahabat, rekan, dan teman, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes di Rise Soccer TV. Dan tentu saja like, comment, and subscribe. Kita lihat bahwa sebetulnya kalau mau jujur, dari hasil pertandingan di mana Indonesia kalah 1-2 dari Libya itu tidak mengecewakan. Karena kita juga tidak terlalu euforia untuk mengharapkan timnas kita menang dalam pertandingan tersebut. Mengapa? 3 hari sebelumnya dalam pertandingan yang bukan FIFA Matchday dengan tim yang sama, Libya menggilas kita dengan skor telak 4-0. Walaupun ada alasan bahwa hari itu Sintayong hanya menurunkan pemain seadanya dan ingin melihat kerjasama tim sekalian membaca permainan lawan. Tetapi hasil itu tetap mengecewakan dengan skor yang sangat telak. Namun di Jumat kemarin kita hanya kalah tipis, dan itu bagi saya itu bukan masalah serius dengan kekalahan tersebut, karena memang kita pantas kalah, memperlihatkan proses persiapan tim kita sejauh ini, sehingga tidak berlebihan kalau kita melihat hasil tersebut sebagai sebuah hal yang memang harus diterima dengan lapang dada. Nah, apa saja kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi oleh Sintayong khususnya ke depan? Banyak sekali. Kita bahas satu persatu, mulai dari kerjasama tim. Tim ini memang dibangun dengan variasi berbagai pemain, berbagai latar belakang, pengalaman pemain yang hadir dalam tim tersebut. Ada pemain-pemain lokal, ada pemain-pemain naturalisasi yang mereka besar di sepak bola, tidak di Indonesia. Dengan latar belakang budaya, sosial dari berbagai negara, mereka datang disatukan dalam sebuah tim. Sehingga secara kerjasama tim dengan waktu yang masih terlalu pendek bagi pelatih STY, ini susah untuk merangkum mereka menjadi satu tim yang solid dalam kerjasama tentunya. Apalagi sepak bola ini olahraga yang membutuhkan kerjasama tim, sehingga itu hal yang sangat penting, dan kita tidak melihat itu dalam pertandingan di hari Jumat melawan Libya. Masih acak-acak bermain. Juga semua pemain tidak diposisikan atau tidak ditugaskan untuk lebih dulu menguasai lini masing-masing, mulai dari lini belakang, tengah, sampai depan. Tidak ada pemain-pemain yang memang sangat meyakinkan di posisi mereka. Kita lihat mulai dari depan, ada Jordi Amat sebagai penyerang tengah yang diturunkan di babak pertama. Di kanan juga ada Witan, di kiri juga ada Marcelino. Ini mereka, kalau kita lihat dari pertandingan itu, mereka bukanlah master di posisi mereka masing-masing. Karena sebagai penyerang tengah, Jordi Amat tidak bagus-bagus banget dalam pengambilan posisi dengan atau tanpa bola, bahkan syuting-syutingnya juga hampir tidak pernah ada, baik dari dalam kotak maupun luar kotak. Bahwa dia juga jarang mendapat bola-bola mata, ya itu memang harus diakui. Sehingga seorang penyerang tengah kalau tidak mendapat suplai baik dari kedua sayap maupun lini tengah, maka dia akan mandul. Dan itulah Jordi yang terlihat semalam atau di hari Jumat itu. Kemudian di sayap kiri, kedua sayap juga tidak memperlihatkan sebagai pemain sayap murni. Kalau memang STY tampil dengan pola 4-3-3. Kita lihat baik di kanan Witan maupun di kiri Marcelino tidak pernah melakukan aksi individu melewati bek kiri maupun bek kanan. Sehingga mereka lebih banyak yang melakukan aksi individu 1-2 sentuhan, oper ke belakang lagi ke lini tengah. Itu sama persis itu, sayap kanan dan kiri. Nah, di gelandang ada Ivar Janer, ada juga Jakob,
ada juga Pratama Arhan. Tapi 3 gelandang ini juga tidak terlihat siapa yang bertugas sebagai pengatur serangan, atau lebih dikenal di kalangan sepak bola dengan playmaker. Orang yang memang sangat dibutuhkan karena dia akan berfungsi sebagai jantung permainan dari sebuah tim, baik secara bertahan maupun secara menyerang. Dari kakinya lah bola-bola matang harus diberikan kepada penyerang tengah atau ke belakang untuk mengurangi tekanan dari lawan. Kita tidak melihat ada seorang pengatur serangan yang memang dibutuhkan oleh sebuah tim yang berlaga dalam sebuah event yang penting. Juga di lini tengah tidak ada juga seorang worker, pekerja, ya, yang orang yang bertugas untuk memotong serangan lawan ketika kita kehilangan bola, sehingga dengan tugas itu dia bisa menghambat tekanan yang mendadak dari lawan. Itu tidak ada sama sekali. Nah, yang lebih celaka di lini pertahanan, STY memakai 3, terkadang 4 pemain belakang. Di sisi kanan ada Rizky Ridho yang selama ini difungsikan di center back. Kemudian di sisi kiri ada Elkan Bagot. Nah, Rizky Ridho dan Elkan Bagot ini adalah 2 pemain yang dibesarkan oleh STY sejak persiapan untuk Piala Dunia U20. Ketika itu mereka masih U19. Dan duet ini lebih banyak dimainkan di jantung pertahanan sebagai center back. Tetapi ya mungkin pengamatan STY lebih jauh bahwa Jordi Amat mungkin lebih tepat ada di posisi jantung pertahanan. Nah, Jordi diapit oleh Rizky Ridho dan Elkan Bagot di kanan maupun di kiri. Nah, ada satu pemain lagi, Justin Hubner. Dia ini terkadang bertindak sebagai di pola lama, ya, bahasa sepak bola pola lama itu ada stopper dan libero. Dia terkadang ada berdiri di depan Jordi Amat, tapi terkadang juga dia bermain sebagai center back sejajar, membuat lini pertahanan ada 4 sejajar. Nah, tetapi kualitas, kapasitas, dan penampilan Justin Hubner ini belum terlihat meyakinkan. Dia terkadang kehilangan posisi. Dia harus kapan ada di 4 sejajar ataupun kapan harus ada di depan Jordi Amat. Nah, ini yang belum dimainkan secara baik oleh Justin Hubner. Nah, ini yang harus dikoreksi betul oleh Sintayong jika tim ini harus merangkai kerjasama lebih baik. Yang berikut, kita lihat pemain-pemain juga secara individu tidak berani melepaskan bola pada momentum yang pas dan tidak berani juga melakukan aksi individu mulai dari lini belakang, tengah, sampai depan. Harusnya kalau Rizky Ridho di bek kanan maupun Elkan Bagot di bek kiri, kalau STY memang memfungsikan kedua pemain ini sebagai bek, harus ditambah dengan persiapan mereka untuk melakukan overlapping, membantu penyerangan. Tapi ini hampir tidak pernah atau jarang dilakukan oleh Rizky Ridho maupun Elkan Bagot. Kedua pemain ini hanya naik ke depan, ke jantung pertahanan lawan ketika ada bola-bola mati, baik lewat tendangan pojok maupun tendangan bebas. Tetapi untuk memaksimalkan Rizky Ridho dan Elkan Bagot sebagai pembantu serangan itu belum terlihat sama sekali. Ya, memang karena latar belakang kedua pemain ini adalah di center back. Harusnya kalau kita butuh serangan lebih solid, ya cadangkan saja Rizky Ridho dan Elkan Bagot memainkan center back serang yang betul-betul murni, punya kemampuan bertahan yang baik dan punya kemampuan menyusun serangan yang baik. STY harus ciptakan itu. Dia sudah 4 tahun kurang ada di tim nasional. Dia harus ciptakan itu. Nah, sampai sekarang belum jelas apakah STY sudah melakukan itu atau tidak. Nah, kembali pada kerjasama tim atau tidak adanya seorang playmaker di lini tengah. Kita juga jarang melihat dalam pertandingan itu ada umpan-umpan diagonal, sehingga membuat lawan akan sulit untuk mengantisipasi pergerakan pemain kita atau bola-bola yang akan dilepas. Nah, satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian serius dari STY adalah bagaimana memotivasi seluruh pemain, membangkitkan kepercayaan diri mereka. Karena seluruh pemain itu terkadang tidak percaya diri. Ini terlihat dari kesalahan-kesalahan elementer yang mereka lakukan terutama di lini belakang, sehingga membuat
lawan dengan mudah bisa mencetak gol. Salah satunya oleh Rizky Ridho. Dia melakukan back pass yang lemah sehingga terciptalah gol kedua bagi Libya. Nah, inilah semua kekurangan-kekurangan yang perlu saya sampaikan sebagai bahan koreksi. Silakan dipakai atau tidak, terserah. Tetapi ada nilai positif dari pertandingan kemarin, paling tidak dari skor 1-2 tidak mengecewakan walaupun kita kalah. Dan ada satu lagi yang mendapat apresiasi dari saya adalah secara pressing pemain kita sudah mulai terlihat bagus. Artinya ketika mereka kehilangan bola melakukan pressing total kepada lawan. Walaupun dalam pressing tersebut ketika mereka kembali menguasai bola, mereka masih tidak bisa memanfaatkan penguasaan bola dan counter attack untuk menciptakan gol. Jadi hal-hal ini yang perlu STY dan PSSI ingat dan segera benahi tim ini jika ingin tampil meyakinkan nanti di Piala Asia. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.